Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Riki Irawan Sihombing dengan NIM 22010004 dari Prodi D3 Perminyakan angkatan 22. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil UAS Tekbor 2. Langsung lanjut ke soal pertama. Yang pertama itu diketahui sumur dengan total depth 11.226 feet dan casing show-nya pada 5.821 feet. LOT dilakukan dengan lumpur 9,6 pounds per galon dan diperoleh tekanan 1.250 psi. Saat ini berat lumpur itu 10,1 pounds per galon. Nah, yang ditanya itu berapa estimate integrity fluid density-nya. Nah, di sini ini jawabannya itu estimated integrity fluid density-nya itu sama dengan test pressure dibagi 0,052. 0,052 ini ketetapan dibagi dengan depth of test-nya. Kemudian ditambah test fluid density. Jadi sama dengan jawabannya 1250 dibagi 0,052 dibagi 5.821 ditambah 9,6 sama dengan 4,1 ditambah 9,6. 9,6 ini dari sini. Jadi 4,1 ini masih dari hasil yang dalam kurung ini. Kemudian hasilnya 13,7 pounds per galon. Lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini tentang well kick. Nah, yang pertama itu yang tanya influx itu apa? Jadi influx itu masuknya fluida formasi ke dalam lubang sumur dengan berbagai potensi untuk mengurangi tekanan hidrostatik di bawah tekanan formasi. Nah, di sini ada gambar. Nah, fluida itu kan ada di sini. Karena ada tekanan tadi maka masuk ke pengertian influx. Kemudian sebab terjadinya well kick itu karena tidak seimbangnya tekanan hidrostatik yang diberikan lumpur pemboran dengan tekanan formasi itu sendiri, atau nanti bisa terjadi close circulation. Kemudian yang C itu jelaskan tanda-tanda terjadinya well kick. Nah, tanda-tandanya itu ROP tiba-tiba naik, volume lumpur di tangki naik, kemudian densitas lumpur turun, adanya gelembung gas pada lumpur, tetap ada aliran walaupun pompa dihentikan. Itulah tanda terjadinya well kick. Kemudian yang D itu kapan dapat terjadinya well kick. Jadi jawaban dari poin D ini kan kapan dapat terjadi well kick, itu saat pemboran yang sedang berlangsung ataupun tidak berlangsung. Lanjut ke poin E, itu langkah yang harus dilakukan bila terjadi kick. Nah, langkahnya itu harus kita mendeteksi kick itu secara cepat dengan melihat parameter. Hentikan pemboran, kemudian tutup sumur menggunakan BOP, kemudian hitung densitas lumpur mati dan tekanan pada choke manifold. Selanjutnya kita menentukan metode pengendaliannya. Kadang juga kita harus mengevaluasi setelah itu. Kemudian yang poin F itu prosedur menutup sumur pada saat drilling berlangsung. Nah, yang pertama itu deteksi awal kick, densitas lumpur turun, mud pitnya naik. Kemudian kita hentikan pemboran, matikan pompa untuk mensirkulasikan lumpur. Kemudian kita tutup BOP. Selanjutnya hitung tekanan casing dan pipa bor. Hitung kill mud wake. Kemudian kita stabilkan aliran sumur menggunakan choke. Nah, lanjut. Yang poin G itu prosedur menutup sumur kick pada saat tripping out. Nah, yang pertama itu kita pasang sambungan alat
atas pada slip. Kemudian pasang dan buat kartu pengaman bukaan penuh pada pipa bor. Nah, selanjutnya tutup safety valve dan annular preventer. Kemudian kita laporkan kepada komponen, ambil dan pasang keli, kemudian buka safety valve, kemudian baca dan catat tekanan pipa bor tertutup, tekanan casing tertutup, dan penguatan lubang. Nah, itulah prosedur untuk menutup sumur. Kemudian kita ke poin H, itu prosedur mematikan sumur pada driller method. Kalau yang tadi kan pada saat tripping out. Kalau ini untuk driller method, itu yang pertama, itu sirkulasi pertama mengeluarkan influx ke permukaan. Kemudian yang kedua itu mematikan pompa untuk menjaga casing pressure konstan. Selanjutnya itu bandingkan SITP dan SICP. Nah, selanjutnya itu sirkulasi kedua memasukkan mode wake ataupun kill mode wake sesuai data sumur untuk mematikan sumur. Ini adalah ilustrasi dari sirkulasi. Lanjut ke poin I, itu prosedur mematikan sumur pada saat wait and wake method. Nah, yang pertama itu hitung kill mode-nya. Kemudian yang kedua, hitung tekanan sirkulasi awal. Selanjutnya itu hitung kapasitas drill sting. Selanjutnya, cuk terbuka, pompa mulai memutus sirkulasi dan kemudian dinaikkan perlahan hingga kill rate-nya sembari menjaga tekanan casing dengan pembacaan SICP. Nah, selanjutnya itu saat lumpur pembunuh mengalir ke dalam pipa bor, tekanan bor turun. Namun secara bertahap dari tekanan sirkulasi awal ke tekanan sirkulasi akhir dengan pengaturan cuk. Pada metode wait and wake kill, setelah lumpur pembunuh mencapai mata bor, tekanan pipa bor dipertahankan pada tekanan sirkulasi akhir hingga lumpur pembunuh kembali ke permukaan. Jadi yang pertama, ini ilustrasinya. Lumpur tadi masuk ke sini, melewati ini sampai ke permukaan. Kebit lalu naik ke permukaan. Selanjutnya poin I. Poin J itu prosedur kill the well. Nah, yang pertama itu kita amati dulu tekanan tubing dan anulus. Pastikan semua pressure gauge pada ekshumasi dalam keadaan baik. Kemudian kita pompakan killing fluid ke dalam sumur. Kemudian catat pumping pressure rate, volume. Kemudian amati sumur selama 15 menit sebelum melakukan operasi selanjutnya. Jadi sumur ini kita amati dulu nih. Setelah kita catat tadi, kita amati. Apabila sumur belum mati, catat SITP atau SICP-nya. Terus blade off atau lepaskan gas jika ada yang terperangkap. Kemudian kalkulasikan kill mode wake sesuai SITP atau SICP. Kemudian ulangi kill well sesuai yang dibutuhkan dengan menggunakan mode yang lumpur yang baru. Selanjutnya itu kita ke pertanyaan jawaban nomor 3. Nah, yang ditanya itu slow pump rate-nya itu slow pump rate test adalah saat mematikan kick dipakai kecepatan pompa rendah. Biasanya 1/2, 1/3 sampai 1/4 dari kecepatan normal. Untuk mengetahui pressure loss, diadakan uji coba dengan kecepatan pompa rendah. Hasilnya biasa disebut sebagai kill rate pressure atau KRP atau juga slow circulation rate pressure. Nah, di sini yang ditanya itu kapan dilakukan slow pump rate dan kapan SCRP perlu dipakai. Jadi jawaban dari yang
Kapan dilakukan slow foam rate itu? Yang pertama setelah ada perubahan sifat lumpur, kemudian setelah ada perubahan pahat atau BHA, kemudian setiap awal shift atau tour. Yang B, kapan SRCP perlu dipakai? Yang pertama itu pada saat mematikan well kick dengan driller method sirkulasi pertama. Kemudian mematikan well kick dengan weight and wake method. Kita masuk ke jawaban nomor 4. Nomor 4 ini tentang directional drilling. Yang pertama itu alasan yang mendasari dilakukannya pemboran berarah. Jadi alasan pertama itu alasan topografis. Itu formasi produktif terletak di bawah sungai, formasi produktif terletak di bawah bangunan atau perkotaan. Yang kedua alasan geologis, adanya kubah garam dan patahan. Di sini adalah ilustrasi pengoboran directional drilling. Nih, ada yang berbelok dia. Kalau topografis kan tadi itu di bawah sungai atau terletak di bawah bangunan. Misal di sini ada bangunan, jadi pengoborannya berbelok. Lanjut, yang poin B itu tipe pemboran berarah. Tidak seimbangnya tekanan hidrostatik yang diberikan lumpur pemboran dengan tekanan formasi itu sendiri, atau loss circulation. Di sini ada gambar dari tipe sumur. Yang pertama itu ada vertikal. Vertikal itu lurus. Kemudian ada J shape, itu pemborannya seperti huruf J. Kemudian ini ada S-shaped, pemborannya seperti huruf S. Kemudian ada juga yang tipe horizontal. Horizontal ini dia berbelok langsung. Kemudian kita ke poin C, itu proses pembuatan kemiringan lubang dan masalah yang dihadapi. Bor lubang sumur menggunakan alat pembelok, itu lubang bor harus selalu ke arah di mana sudut tersebut dapat mencapai sasaran. Masalah yang dihadapi itu yang pertama itu fade good fire atau kerusakan material yang disebabkan oleh pembebanan berulang-ulang pada drill pipe. Kemudian yang kedua itu terjepitnya sebagian drill string karena goresan dengan dinding lubang bor. Kemudian berkurang umur drill pipe akibat tegangan dari tool joint. Selanjutnya itu yang poin D, itu metode untuk pengarahan lubang bor. Pertama itu ada metode Stockenbury drill pipe alignment. Kemudian ada metode orientasi dasar lubang. Poin C itu peralatan survei, itu ada single shot, mencatat pengukuran hanya sekali. Kemudian ada multi shot, itu mencatat pengukuran berkali-kali. Faktor yang mempengaruhi kemiringan dan arah lubang bor, itu pertama faktor formasi, yang kedua itu faktor mekanis. Faktor mekanis ini dercoller menjadi mudah melengkung, perubahan berlebihan pada bit sehingga dercoller melengkung, perubahan bottom assembly. Lanjut ke bagian poin G, cara pengontrolan terhadap penyimpangan sudut pemboran, itu penggunaan drillcollernya dengan stabilizer supaya rangkaian drillcollernya tidak mudah putus atau melengkung. Di sini ada ilustrasinya nih. Drillcollernya jadi melengkung deh. Di sini ini kelihatan melengkung kan. Selanjutnya itu poin H, itu penggunaan bottom hole assembly. Yang pertama itu vertical hole assembly digunakan untuk pemboran tegak lurus dari permukaan sebelum titik
belok atau bagian drop off second. Nah, yang kedua itu boil off assembly. Beban didekatkan di bit supaya dari keluar dapat membelok sesuai kemiringan yang sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga itu drop off assembly. Menambahkan jarak bit ke reamer sehingga menghasilkan penurunan pada drop off section tergantung pada WOB. 4 itu tangan assembly itu untuk mengontrol dan mempertahankan kemiringan lubang bor. Selanjutnya poin I itu metode perhitungan hasil survei. Yang pertama itu metode Tangetial. Nah, dari prinsip metode ini adalah menggunakan sudut inklinasi dan azimut dari titik awal interval untuk menghitung vertical depth, departure, dan posisi. Prinsip dari metode Tangetial ini ditunjukkan nih rumusnya dari perhitungannya dengan menentukan. Jadi inilah cara perhitungannya, di mana delta MD itu pertambahan measure depth, delta VD-nya itu pertambahan dari TVD, delta H-nya itu pertambahan dari departure, kemudian delta N pertambahan koordinat arah utara, delta E pertambahan koordinat arah timur. Kemudian yang kedua itu ada metode balance Stengel. Metode ini membagi dua interval di mana untuk bagian atas interval digunakan sudut inklinasi dan azimut pada titik awal interval, dan untuk bagian bawah interval digunakan sudut inklinasi pada titik akhir interval. Prinsip dari metode. Kemudian ada metode angle averaging. Prinsip dari metode ini itu menggunakan rata-rata sudut inklinasi dan rata-rata sudut azimut dalam menghitung vertical depth, departure, dan posisi. Perhitungan dengan menggunakan metode ini hampir sama dengan menggunakan metode yang pertama tadi. Kemudian ada metode radius of curvature, kemudian ada metode minimum of curvature, kemudian ada metode Moore-Curry. Lanjut, yang poin J itu cara kerja equipment PDM. Stator. Di sini stator adalah, jadi statornya ini di bagian luar dari PDM yang terbentuk dari bahan elastomer atau karet sintesis dengan profil ulir internal. Cara kerjanya ini fluida pengeboran atau muat dipompa ke dalam stator, menciptakan tekanan yang mendorong rotor untuk berputar. Kemudian rotor itu yang di dalam yang berbentuk ulir. Adalah komponen logam berbentuk ulir. Dia berputar di dalam stator ini. Cara kerjanya itu rotor berputar ketika cairan hidrolik. Jadi dia berputar ketika cairan hidroliknya masuk, menghasilkan torsi. Kemudian drive shaft itu menghubungkan rotor dengan bit. Jadi dia menghubungkan dari rotor ke bit, bor di bagian bawah. Cara kerjanya itu mengubah gerak extract rotor menjadi gerak rotasi searah yang stabil pada bor. Jadi dia menstabilkan. Kemudian power section, bagian utama dari PDM yang mencakup stator dan rotor. Cara kerjanya itu mengonversi energi hidrolik menjadi energi mekanik. Lanjut ke poin K, itu poin K-nya ini RSS dapat dijalankan dengan alat MWD atau LWD.
Pertama, RSS digunakan untuk mengarahkan mata bor atau bit. Kemudian MWD-nya memberikan data posisi orientasi alat. LWD memberikan data geologi untuk memastikan. Kemudian mata bor atau bit tetap di zona reservoir yang diinginkan. Poin L itu keuntungan rotary stable. Yang pertama itu menghemat waktu dengan peningkatan laju penetrasi. Kemudian biayanya lebih murah. Ketiga itu meminimalkan masalah stabilitas lubang sumur. Terakhir itu pembersihan lubang sumur lebih efektif dan mudah. Poin M itu cara kerja RSS equipment. Yang pertama ADN. Nah, ini ilustrasinya nih, ada gambar ADN. Itu dia ini mengukur densitas dan porositas formasi dengan menggunakan sumber neutron dan detektor gamma. Cara kerja dia ini pengukuran memberikan informasi tentang densitas batuan dan porositasnya yang berguna untuk menentukan zona reservoir yang potensial. Kemudian ada CDR, nih bagian sini CDR-nya, dia mengukur resistivitas formasi, mengidentifikasi kandungan hidrokarbon dan cairan formasi. Alat ini menggunakan elektroda untuk mengirimkan arus listrik dan mengukur resistivitas listrik formasi di sekitar sumur. Kemudian ada stabilizer. Stabilizer ini menjaga stabilitas alat pengeboran dan mengurangi getaran saat pengeboran berlangsung. Cara kerja dia itu mengontrol arah bor dengan menjaga posisi drill string agar tetap sejajar dengan lubang sumur yang kita inginkan, yang kita rencanakan. Kemudian MWD itu mengirimkan data real time ke permukaan terkait kondisi di bawah permukaan dan posisi alat pengeboran. Dia mengukur parameter seperti downhole weight and beat, WOB, kemudian torque, kemudian annular pressure, dan directional data atau inclinasi dan azimuth. Selanjutnya itu stable rotary drilling. Nih, dia mengontrol arah pengeboran dengan memberikan kemampuan stable, dapat diarahkan tanpa menghentikan rotasi pipa bor. Sistem ini menggunakan aktuator hidrolik atau mekanis untuk mengarahkan bit secara aktif ke arah yang diinginkan atau yang direncanakan. Nah, kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 ini well completion. Jadi yang pertama itu poin A itu faktor yang dipertimbangkan dalam perencanaan penyelesaian sumur. Itu pertama itu kekompakan batuannya, jumlah lapisan produktif, productivity index, kemudian sifat fluida formasi, dan kemungkinan pemakaian artificial lift. Lanjut ke poin B itu tipe penyelesaian sumur. Yang pertama itu open hole completion. Casing dipasang di atas zona produksi dan terbuka sepanjang zona produksi. Nah, jadi surface-nya di casing, produksinya juga ini di casing. Nah, sedangkan yang di sini terbuka. Kelebihannya tidak memerlukan biaya perforasi, mempermudah jika akan memperdalam sumur, memperkecil kemungkinan kerusakan formasi juga. Tapi dia ada kekurangan, yaitu memerlukan operasi sand clean up yang rutin, susah untuk menentukan zona yang akan distimulasi. Jadi dia ada kelebihan dan kekurangannya. Lanjut itu yang poin B, tipe masih yang tadi itu cased hole completion. Production casing dipasang dan disemen pada zona produktif lalu diperforasi. Ini perbedaan open hole
dan cassette hole. Perbedaannya ini adalah ilustrasi dari gambar. Kelebihannya ini cocok untuk penanggulangan pasir atau sand control, penuturan ke dalam subsurface equipment lebih teliti, dapat digunakan pemasangan multiple completion. Kekurangannya juga itu ada biayanya lebih banyak karena untuk casing, perforasi, penyemanan, dan formasi dapat rusak akibat penyemanan. Jadi kekurangannya lumayan juga. Lanjut ke linear completion. Casing di set sampai atas zona produksi, kemudian digabungkan dengan kombinasi linear. Kelebihannya mengurangi biaya casing, kekurangannya resiko kebocoran pada gantung linear. Ini ilustrasinya linear. Lanjut ke poin C, itu kompresi sumur dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada single compression, ada multi compression. Single compression ini metode hanya menggunakan satu production string pada sumur yang hanya memiliki lapisan zona produksi. Kemudian multiple compression ini digunakan bila zona produktif yang ingin diproduksi secara bersamaan melalui tubing yang berbeda. Kompresi ini memerlukan beberapa factor juga. Nah, jadi perbedaan dari kedua sumur ini, dia packer nih. Kalau yang singlenya dia cuma hanya satu, sedangkan yang multiplenya packernya ada lebih dari satu. Dan juga dia yang single compression ini memakai satu production stringnya, sedangkan yang multinya lebih dari satu. Lanjut poin D, itu faktor perencanaan gravel pack. Itu kondisi reservoir, faktor yang pertama, kemudian ukuran butir formasi, kemudian permeabilitas formasi, kemudian jenis gravel pack-nya, atau pemilihan ukuran dan lain-lain. Dan terakhir itu menentukan metode pemasangan gravel pack. Lanjut ke jawaban nomor 6. Nomor 6 ini kita membahas tentang underbalance drilling. Yang A itu definisi dan alasan underbalance drilling. Nah, metode pemboran di mana tekanan hidrostatik kolom fluida di dalam lubang bor sengaja dibuat dan dijaga lebih rendah daripada tekanan formasi batuan yang dibor. Alasannya meningkatkan produksi dan mencegah loss circulation. Tekanan hidrostatik itu kan adalah lumpur pemboran. Nah, jadi dibuat lebih rendah daripada tekanan formasi. Kemudian penyebab kerusakan formasi itu pertama turunnya permeabilitas, kemudian penyumbatan partikel lubang pori, kemudian migrasi butiran halus, kemudian penggunaan polimer bahan kimia berbahaya. Kemudian teknik pemboran underbalance. Teknik pemboran yang dirancang agar tekanan fluida pengeboran lebih rendah dari tekanan formasi yang dibor. Cara kerja teknik pemboran underbalance itu, yang pertama, tekanan hidrostatik fluida pengeboran dirancang lebih rendah dari tekanan formasi. Kedua, tekanan hidrostatik fluida pengeboran bisa lebih rendah secara alami atau dengan menambahkan gas alam, nitrogen, atau udara. Kemudian yang ketiga itu fluida formasi yang masuk ke dalam lubang bor harus disirkulasikan dari sumur dan dikontrol di permukaan. Poin D itu peralatan khusus BOP untuk underbalance. Yang pertama itu rotating control device, mengontrol keluarnya fluida dari anulus sumur dengan tekanan rendah tanpa menghentikan pengeboran. Kemudian yang kedua itu mud tap drilling BOP system. Itu digunakan untuk pengeboran dalam kondisi di mana fluida formasi tidak dapat dikontrol dengan konvensional. Kemudian yang ketiga, choke manifold dengan back pressure, mengontrol tekanan di anulus sumur dengan presisi tinggi selama UBD. Kemudian annular BOP dengan enhanced sealing capabilities,
memberikan penyegelan rapat di sekitar drill string dengan tekanan rendah atau tinggi dalam kondisi UBD. Kelima itu RAM BOP dengan stripping capabilities digunakan untuk menutup sumur sepenuhnya dalam kondisi darurat dan memungkinkan stripping drill string di bawah tekanan. Sekian presentasi dari soal UAS. Bila ada salah kata atau masih ada yang kurang, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.